Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh hari ini izinkan saya untuk memberikan sedikit murajaah untuk teman-teman ya, karena terkadang waktu kita banyak yang luang, banyak yang kosong, kita tidak manfaatkan ya. Kita manfaatkan beberapa menit untuk mengulang pelajaran kita yang telah kita lalui ya, kita murajaah. Kita telah sampai pada ayat ke-97 ya, pada pertemuan yang lalu ayat 97 dan 98. Kita mencoba untuk memurajaah ya. Mana tahu kita punya waktu yang luang, bisa kita mengulang kembali supaya pelajaran kita itu tidak terlupakan, tidak hilang begitu saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. Ya, jadi pada ayat ke-97 ini ya, coba kita mempelajari. Sini ada beberapa yang perlu kita perhatikan ya. Qul ma ada nun sukun bertemu dengan huruf kaf, makana. Jadi dia hukumnya ikhfa ab'ad. Karena untuk itu dia dibaca ikhfa, yaitu disamarkan. Huruf nun yang sukun di sini yang mati itu disamarkan, kemudian dilebur ke huruf kaf, makana. Jadi bukan lagi mankana. Huruf nunnya lidah kita sudah tidak menyentuh lagi langit-langit. Bukan lagi mankana, tapi sambil mendengung. Nunnya disamarkan, kemudian kaf kita dengungkan. Qul man kana aduwan li Jibril. Aduwa ada waw tanwin di atasnya bertemu dengan huruf lam, berarti idgham bila gunnah. Aduwal, jadi bukan lagi aduan. Tanwin di sini langsung loncat ke huruf lam. Aduwal li Jibril. Kemudian ada huruf ba yang sukun, berarti dia qalqalah, harus dipantulkan. Aduwan li Jibril fa innahu ada nun tasydid, berarti dia harus digunnahkan, didengungkan gunnah musyaddadah. Fa masukkan suara ke dalam hidung ya, jangan terburu-buru ya. Teman-teman sekalian masih ada yang terkadang terburu-buru ya. Di sini sebenarnya dimanfaatkan untuk kita melagu. Fa innahu nazzalahu. Hu-nya lagi ini di dua harakat ya. Ada tandanya itu sukun yang terbalik. Itu menandakan dia dipanjangkan dua harakat ya. Fa innahu berarti kalau dua harakat dinaikkan ya, satu ketukan dinaikkan suaranya. Fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah ya, biiznillah. Kita ke depan dulu. Ala ya. Ala itu lanya dua harakat karena dia ada fathah berdiri ya, di atas huruf la. Jadi di situ sebenarnya dua huruf. Ala, jadi bukan ala qalbika, tapi
ala, dinaikkan 2 harakat, ala qalbika biiznillah. Biiznillah dibaca tipis. Kenapa? Karena sebelum lafaz Allah atau lafzul jalalah, kalimat Allah ini didahului dengan baris kasrah, ya. Di bawah huruf nun itu barisnya kasrah, maka dia harus tipis. Biiznillah sama dengan bismillah, bukan biiznillah. Salah, karena dia kasrah sebelum huruf kalimat Allah, ya. Kalau dia fathah atau dhamma, maka dia harus tebal. Tapi karena ini tipis, karena ini dia kasrah, di bawah huruf nun itu barisnya kasrah, berarti dia harus dibaca tipis, ya. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Lahnya juga dipanjangkan, kalimat Allahnya dipanjangkan 2 harakat, karena di atas huruf la ada tanda fathah berdiri, ya. Kemudian kita matikan di akhir hurufnya. Biiznillahi musaddiqan lima baina yadayhi, ya. Musaddiqal, ini masih banyak yang keliru kemarin, ya. Musaddiq bukan musaddiqan, ya. Musaddiqa itu tebal huruf qa, kemudian di situ tanwin, di atas huruf qa tanwin bertemu dengan lam, berarti dia dilebur ke huruf lam, dia idgham bila gunnah. Musaddiqal, langsung ke huruf lam, jadi tidak disebut lagi musaddiqan, ya, karena dia bertemu dengan huruf lam. Musaddiqal lima baina yadayhi, ya. Jika kita mau berhenti, ya, maka dimatikan huruf yang terakhir, ya. Dan dia di sini bisa dipanjangkan karena dia ada huruf mad, yaitu ya sukun sebelum huruf ha tadi. Ada ya sukun, bisa dipanjangkan, jadi dia menjadi mad arid lis sukun, ya. Musaddiqan lima baina yadayhi, musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Wa hudaw, jadi ada tanwin bertemu dengan huruf waw, berarti dia idgham bi gunnah, ya. Di atas huruf dal itu ada tanwin 2 barisnya, ya. Masih ada yang belum paham tanwin, ya teman-teman. Jadi tanwin itu baris yang double, 2, an atau in atau un, ya. Di atas sini hudaw bertemu dengan waw, jadi tidak dibaca lagi hudan, tapi langsung melebur ke huruf waw dengan didengungkan. Wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Wa busyra, ra-nya dipanjangkan 2 harakat. Kenapa? Karena ada tanda fathah berdiri di atas huruf ra, ya. Kemudian ada huruf ya tambahannya. Wa hudaw wa busyra, dinaikkan suaranya, ditambah 1 harakat, ya. Ditambah 1 alif, menjadi 2 harakat. Wa hudaw wa busyra lil mu'minin, ya, dipanjangkan karena dia mad arid lis sukun. Ada huruf ya sukun sebelum huruf nun terakhir itu. Nah, huruf ya itu yang sukun itu namanya huruf mad. Ya, ketika ada huruf mad sebelum huruf terakhir itu dipanjangkan. Jika dia dalam posisi dimatikan huruf terakhir, dalam posisi ujung kalimat biasanya, ujung ayat, ya. Atau kita berhenti di ujung
satu kalimat, ya. Wa hudan wa busyra lil mu'minin. Ya. Kita ulangi satu ayat karena ini terlalu panjang kalau kita selesaikan 2 ayat, cukup satu saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Ya, kita cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa kita ambil pelajaran dan kita mencoba untuk belajar sendiri di rumah kita masing-masing. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.